Dituding sebagai pelaku tabrak lari dan mencuri mobil, seorang pria lanjut usia dikeroyok sejumlah warga di Jalan Sunu, Kota Makassar. Kendaraan yang dikemudikan korban diberhentikan paksa bahkan dirusak massa. Pencuri mobil. Video amatir warga menunjukkan sejumlah warga dan pengendara memberhentikan paksa sebuah mobil minibus yang melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga yang terprovokasi pun geram dan turut menghajar pengemudi berinisial HS 60 tahun. Warga menduga pelaku yang merupakan seorang lansia ini diduga pelaku tabrak lari dan juga pencurian mobil. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang mendatangi TKP mengamankan kendaraan yang dikendarai korban. Namun hingga saat ini polisi belum menerima laporan baik terduga pelaku maupun warga yang merasa kehilangan kendaraan. Dari informasi itu bahwa ada terlibat kecelakaan, sampai sekarang belum ada pihak yang melapor yang selain daripada yang mobil yang diamankan di sini. Polisi masih menunggu laporan warga yang merasa dirugikan guna mengungkap motif dibalik aksi pengeroyokan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang saat hendak keluar pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Naas minibus timpa rumah warga dan menewaskan seorang lansia. Minibus bernomor polisi B2039PL yang akan keluar dari pondok pesantren As-Sofa di Kampung Jatake, Cimanggu 1, Cibumulang, Kabupaten Bogor terjun ke jurang dan menimpa rumah yang ada di bawahnya. Satu orang lansia yang tengah duduk di pekarangan rumah tewas tertimpa mobil. Selain menelan korban jiwa, rumah korban pun mengalami rusak berat. Menurut keterangan polisi, kejadian tersebut bermula saat salah satu pengurus pondok pesantren akan keluar menggunakan minibus. Diduga kendaraan kehilangan kendali dan terjun menimpa rumah warga. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Mau keluar mobil, cuma karena mati mesinnya mati, akhirnya didorong sama santri yang lain. Akhirnya mesin mobil kembali nyala dan si pengendara kurang menguasai kendaraan tersebut. Akhirnya dia langsung ngegas dan menabrak satu rumah dan korban meninggal dunia. Kini kasus kecelakaan ini dalam penanganan Polsek Cibumulang, Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Supporter PSIR Rembang, Jawa Tengah memilih walk out saat bertanding melawan Persika Karanganyar sebelum pertandingan selesai. Ya, mereka menggelar aksi protes di depan pintu utama stadion. Sempat pula terjadi aksi baku hantam antar penonton. Pertandingan Liga 4 Jawa Tengah berlangsung di Stadion Krida Rembang. Tuan rumah PSIR Rembang menjamu tamunya Persika Karanganyar. Saat PSIR Rembang ketinggalan 2-0, supporter sudah mulai menyalakan flare. Akibat aksi ini, PSIR terancam dapat sanksi dari PSSI dengan perhitungan satu flare terkena denda hingga 2,5 juta rupiah. Penonton pun ramai-ramai keluar stadion, terutama setelah PSIR Rembang ketinggalan 3-0. Sejumlah supporter yang walk out semakin banyak. Mereka meneriakan yel-yel di depan pintu utama Stadion Krida dengan tuntutan perbaikan tim. Di jalan depan stadion, sesama penonton dari Kabupaten Rembang juga terlibat baku hantam. Polisi mengamankan seorang pria yang terlibat. Permainan kita sendiri di luar prestasi dari supporter, bukan keinginan dari supporter, makanya kita memahami hal yang seperti itu. Setelah kalah melawan Persika Karanganyar, posisi PSIR Rembang terbenam di klasemen sementara Grup B. Peluang untuk lolos ke babak berikutnya pun menjadi semakin sulit. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah tempat usaha laundry di Desa Medang, Kabupaten Tangerang, ludes terbakar. Warga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran.
Beginilah kepulan asap membumbung tinggi di sebuah tempat laundry yang berada di kawasan Medang, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak hanya kobaran api, warga juga mendengar suara ledakan dari area kebakaran. Kuat dugaan suara ledakan berasal dari tabung gas yang ikut terbakar. 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. Kuat dugaan kebakaran berasal dari arus pendek listrik dan menyambar tabung gas. Dari pengakuan pegawai laundry, api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain, lalu ditambah dengan adanya suara ledakan. Soalnya bangun tidur udah nyala belakang. Udah gede gitu? Iya, kita bangun udah nyala, jadi nggak tahu dari apanya. Ada suara ledakan nggak? Suara ledakan awal sih nggak, paling kaca Pak, karena kena api, kaca pecah, coter-coter gitu. Untuk yang lain sih ledakan belum ada, terus pas keluar ya ledakan baru nyusul. Oh gitu. Berapa kali Mbak? Banyak sih Pak, soalnya kan banyak tabung kecil, tabung gede, banyak sih tadi ledakan. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, kerugian diakibatkan kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa ini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor kembali terjadi di Kuningan, Jawa Barat pada Minggu sore. 3 rumah warga di Komplek Perumahan Swadaya, Dusun Purwasari, Desa Cemara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan terseret longsor hingga rata dengan tanah. Tiga rumah warga di Perumahan Swadaya, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kuningan, amblas terseret tanah longsor sejauh 50 meter pada Minggu sore. Longsor diduga akibat tanah perbukitan yang labil dan tidak kuat menahan resapan air hujan. Perumahan Swadaya ini berada di atas perbukitan dan merupakan relokasi untuk warga korban longsor sebelumnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sempat menyelamatkan diri. Tadinya kan longsor, tahu, terus ada yang ngasih tahu keluar. Akibat peristiwa ini, 20 rumah lainnya terancam mengalami longsor. Mengantisipasi longsor susulan, petugas BPBD telah mengevakuasi 76 warga ke musola desa setempat. Semua 23 rumah plus yang 3 tadi yang terdampak tuh semuanya diungsikan. Sementara kita ungsikan tadi malam di masjid dengan jumlah jiwanya 76 orang dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sementara itu, untuk membantu kebutuhan logistik para pengungsi, petugas BPBD juga telah menyiapkan dapur umum. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahul, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk menabrak kontainer di Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya kakak beradik tewas dan evakuasinya berlangsung dramatis. Petugas Basarnas Cilacap, Jawa Tengah berusaha mengevakuasi 2 kakak beradik korban kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Evakuasi dengan penanganan khusus berlangsung dramatis karena korban terjepit di badan truk. Keduanya berhasil dievakuasi setengah jam kemudian. Seorang korban tewas di lokasi sementara 1 korban lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Kerasnya benturan mengakibatkan bagian depan truk rusak parah. Kecelakaan bermula saat sebuah truk bermuatan janur kelapa menabrak sebuah truk kontainer yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban driver atas nama Mengga meninggal di lokasi kejadian, kita evakuasi ke Rumah Sakit Afdillah, sedangkan Trias kita evakuasi ke Rumah Sakit Fatimah Kabupaten Cilacap. Untuk kondisi Trias tadi pada saat dievakuasi masih hidup, sedangkan pada saat sampai di rumah sakit korban meninggal dunia. Kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, kabar duka menyelimuti Korps Bayangkara Republik Indonesia. Pemirsa, mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Purnawirawan Yusri Yunus meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Minggu malam. Kabar duka meninggalnya Jenderal Polisi Akpol tahun 91 ini dibenarkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi media. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhum sempat memposting di laman Instagram pribadinya @yusriyunus_91 ditemani sang istri tercinta saat melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada Senin pagi. Pemirsa, sejumlah kegiatan dilakukan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump jelang pelantikannya sebagai presiden, diantaranya adalah menemui pendukung dan juga sejumlah pengusaha. Salah satunya adalah Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairman MNC Group. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump tiba di Washington DC pada Sabtu malam waktu setempat untuk merayakan kembalinya ia ke Gedung Putih. Trump tiba bersama keluarganya disambut meriah dengan pertunjukan kembang api dan dihadiri 500 tamu undangan. Setibanya di Washington DC, Trump melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya adalah menemui pendukungnya dan sejumlah pengusaha. Salah satu pengusaha yang ditemui Trump adalah Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo berserta keluarga merupakan satu-satunya warga Indonesia yang menerima undangan pelantikan Donald Trump. Sebelum bertemu di Washington DC, keduanya juga telah menggelar pertemuan di Palm Beach, Florida. Sejumlah kegiatan langsung dilakukan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilakukan sejak di Florida, Palm Beach, tempat kediaman dari Donald Trump. Ya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yaitu menemui sejumlah pendukungnya dan juga sejumlah pengusaha-pengusaha atau pebisnis-pebisnis yang punya kerjasama erat dengan Donald Trump. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, itu mendapat kesempatan 2 kali secara pribadi, ya, private, bertemu dengan Donald Trump pada saat di Florida. Dan pada saat di Washington DC, ia bertemu 3 kali sampai nanti pada tahap pelantikan yang berada di Rotunda. Jadi ini memang agak terbatas karena yang tadinya 220.000 orang, karena selain di indoor, di outdoor, lalu kemudian juga di National Mall, di seberang dari Capitol Hill, tapi sekarang hanya terpusat di indoor, yang kemungkinan hanya ada 20.000 dari peserta, jadi 200.000-nya berkurang. Dan salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan, Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang juga melakukan pertemuan secara private, pribadi, pada beberapa hari lalu di Florida, di Palm Beach, dan kemudian di Washington juga 3 kali. Dan ini ada hal yang menarik juga, jadi Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo adalah satu-satunya pihak WNI, ya selain dengan keluarganya tentu, yang mendapat undangan di pelantikan atau inaugurasi Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47, yakni Donald J. Trump. Dalam kesempatan ini, Haritanu Sudibyo beserta keluarga juga bertemu dengan sejumlah pengusaha lainnya. Di antaranya adalah Chairman and Managing Director of Reliance Industries asal India, Mukesh Ambani, dan istrinya Nita Ambani. Selain bertemu Mukesh Ambani, Haritanu Sudibyo juga berkesempatan bertemu dengan CEO SoftBank asal Jepang, Masayoshi Son. Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat akan diselenggarakan di dalam ruangan Rotunda, Gedung Capitol Hill, Washington DC, karena cuaca dingin ekstrim yang melanda wilayah ibu kota Amerika Serikat. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono, iNews melaporkan.